Maraknya hoax karena rendahnya literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julia dengan NPM 2306202952. Saya berasal dari Fakultas Vokasi, Program Studi Administrasi Perkantoran, tahun 2023, Universitas Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pancasila. Berikut ini adalah tugasnya. Baiklah, saya akan mulai membahas tentang permasalahan tersebut. Sebelum saya mengkaji permasalahan tersebut menggunakan perspektif Pancasila dan filsafat, saya ingin berpendapat terlebih dahulu. Seperti pada bacaan di sini disebutkan bahwa pada riset yang bertajuk World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, bahwa Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-61 dari 60 negara soal minat membaca. Hal itu menurut saya sangat memprihatinkan. Karena membaca yang dalam arti membaca suatu informasi secara seksama seharusnya menjadi kegiatan positif untuk menambah wawasan yang pastinya akan meningkatkan sumber daya manusia di negara Indonesia. Namun, kebanyakan masyarakat selalu enggan membaca keseluruhan teks, atau biasanya hanya membaca informasi dari satu sumber saja. Hal itu mengakibatkan pemahaman tentang suatu informasi yang didapat selalu simpang siur. Hal itu akhirnya mengakibatkan dalam penyebaran informasi hanya memandang dari satu perspektif saja. Selain itu, di era globalisasi ini, yang mana teknologi semakin canggih dan rata-rata penduduk menggunakan smartphone berbasis digital, tidak hanya pada remaja, namun pada anak-anak dan orang tua juga sudah mulai menggunakan gadget. Penyebaran hoax juga terjadi pada kalangan orang tua karena minat membaca yang rendah. Selain itu, kebanyakan masyarakat di Indonesia dengan hanya membaca judul dari sebuah artikel atau sebuah berita saja sudah mulai melakukan asumsi. Padahal terkadang judul berita itu hanya sebagai penarik minat agar orang membaca artikel atau berita tersebut. Pada judul sebuah artikel atau berita juga terkadang sering membesar-besarkan masalah, namun tidak sesuai faktanya, dan seharusnya masyarakat mempunyai kesadaran untuk membaca sebuah informasi secara keseluruhan, agar informasi yang didapat sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Juga masyarakat Indonesia seharusnya tidak mudah menyebarkan suatu informasi, apalagi informasi yang belum tentu kebenarannya. Baiklah, kemudian akan saya paparkan 3 macam solusi untuk mengatasi rendahnya budaya literasi bangsa ini. Menurut saya yaitu yang pertama, perlunya kesadaran dari dalam individu masing-masing terkait minat baca dan dampaknya terhadap perkembangan diri. Yang kedua, diperlukan juga edukasi guna meningkatkan kesadaran literasi, seperti dengan diadakannya seminar, kampanye, atau penyuluhan yang diadakan dalam tingkat pendidikan maupun masyarakat. Bahkan mungkin meminta dukungan dari pemerintah terkait dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Ketiga, yaitu apabila generasi sekarang benar-benar susah untuk diajak berliterasi, maka mungkin dapat dialihkan ke generasi mendatang atau berikutnya untuk memiliki budaya literasi ini. Dengan adanya keterlibatan antar keluarga yang mengajak atau mengajarkan anak dari usia dini untuk memulai pendidikan tentang pentingnya literasi. Baiklah,
Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kaitannya kurangnya budaya literasi ini terhadap perspektif Pancasila. Pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu bahwa dalam agama pastinya ada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab itu pastinya perlu kita baca karena kitab-kitab kan biasanya sebagai pedoman hidup. Nah, bagi umat yang beragama, masing-masing yang beragama. Nah, pedoman ini bisa kita pahami, bisa kita ketahui, bisa kita terapkan dalam kehidupan apabila kita tuh paham dengan ajarannya gitu. Jadi, untuk memahami itu kita pastinya perlu berliterasi, memahami dengan seksama, membaca dengan seksama. Nah, apabila literasi ini nggak ada gitu, pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan etika yang sesuai ajaran agama, mungkin suatu individu itu tidak mampu gitu untuk memahaminya gitu. Dan itu akan menghambat pertumbuhan spiritual dan moralnya. Pancasila ini kan menekankan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak mampu membaca dan memahami ajaran agama atau teks suci, ya dapat menghalangi gitu untuk memahami dan menghormati nilai-nilai keagamaan individu mereka masing-masing. Jadi ya penting sekali, terutama dalam agama kan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua ya. Nah, literasi ini tadi kan adalah sebenarnya menjadi kunci ya untuk menuju keadilan dan peradaban. Nah, peradaban sendiri itu misalkan gini, kalau kan misal seorang individu itu tidak mampu berliterasi dengan baik, bagaimana mereka akan menuju peradaban ke depannya gitu. Nah, misalkan itu tuh dapat menghambat akses terhadap pendidikan. Kalau misalkan terhadap pendidikan itu terhambat, maka pekerjaan pun ya terhambat juga, pekerjaan yang layak akan terhambat. Begitu. Kemudian kalau misalkan terhadap keadilannya, ya itu tadi literasi kan dia tuh memiliki peran juga dalam memastikan keadilan dan martabat manusia. Contohnya ya adalah pemahaman tentang HAM atau hak asasi manusia, undang-undang dan akses informasi gitu kan terhadap masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Nah, kalau misalkan tidak adanya literasi, maka itu semuanya tidak tahu gitu. Kalau misalkan tidak mampu membaca dengan seksama, itu bakal menghambat masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, misal tidak mampunya untuk membaca dan memahami nilai Pancasila, seperti kita ketahui dalam persatuan Indonesia itu kan berhubungan erat dengan sejarah, budaya, nilai-nilai gitu kan. Untuk mengetahui itu kita perlunya literasi tadi. Nah, agar apa? Agar nilai-nilai Indonesia dapat tercapai gitu persatuannya di tengah keragaman. Kalau misalkan tidak adanya literasi yang baik, itu bakal menghambat upaya mencapai persatuannya gitu. Literasi budaya dan sejarah itu kan merupakan elemen penting dalam membangun persatuan. Makanya kita harus memahami dengan baik bagaimana kebudayaan, keberagaman antara masing-masing individu seperti itu. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ya dalam musyawarah kita perlunya juga wawasan kan. Kalau misalkan kita mau bermusyawarah untuk memilih atau perwakilan seperti itu, kita pastinya memerlukan wawasan yang luas. Nah, ya contohnya ya literasi politik.
Nah, literasi politik ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi, misalkan dalam proses demokrasi dengan lebih baik gitu, yang sesuai dengan prinsip pemerintah yang bijaksana. Apabila masyarakat kebanyakan tidak mempunyai literasi membaca yang baik, itu mungkin kan tidak tahunya gitu bagaimana literasi politik gitu kan. Emang bagaimana gitu bisa berpartisipasi, masyarakatnya bagaimana bisa berpartisipasi kalau literasi aja tentang politik aja tidak tahu, tidak ada niatan untuk mencari tahu, niatan untuk membaca dengan seksama, itu mungkin itu juga akan terhambat, pengetahuan akan terhambat. Kemudian keadilan sosial nih bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Kurangnya literasi ini dapat menciptakan ketidaksetaraan gitu dalam akses ekonomi, misalkan ya, pendidikan. Nah, kalau misalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan artinya kita itu harus menggapai cita-cita bangsa gitu kan, agar negara itu menjadi merata, nah agar setara. Makanya harus adanya ini literasi. Kalau kurangnya literasi, bagaimana dengan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonominya itu terhambat. Selanjutnya saya akan mengkaji sikap rendahnya literasi masyarakat di Indonesia dengan perspektif filsafat. Nah, yang pertama adalah filsafat ontologi. Dalam filsafat ontologi itu bisa masuk ke dalam ontologi pendidikan. Nah, dalam filsafat ontologi itu bisa membantu kita memahami bagaimana masyarakat Indonesia memandang pendidikan. Apakah mereka itu melihat pendidikan itu sebagai proses yang berkelanjutan untuk menggali pengetahuan yang lebih dalam, atau mereka malah menganggap pendidikan itu sebagai cuma tujuan akhir gitu. Jika ontologi pendidikan itu menekankan pada proses tadi, mungkin literasi akan lebih dihargai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada filsafat epistemologi. Nah, ketika kita itu mengamati rendahnya literasi di Indonesia dari perspektif filsafat, kita dapat juga kan melihat beberapa aspek yang mungkin menjadi penyebabnya. Nah, dalam konsep epistemologi, yang rendah di masyarakat itu mungkin berperan. Misalkan epistemologi itu kan mempertanyakan bagaimana kita itu memperoleh pengetahuan. Jika masyarakat tidak mendorong rasa ingin tahu dan pemahaman yang mendalam, mungkin literasi itu cenderung rendah. Nah, kemudian kita melihat dari filsafat aksiologi, itu apa? Kalau dalam filsafat aksiologi itu mempertimbangkan, contohnya yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Apakah seorang individu atau komunitas, bahkan pemerintah dianggap itu memiliki tanggung jawab gak gitu untuk mempromosikan literasi dan pendidikan. Jika tidak, mungkin sebagiannya rendahnya literasi itu disebabkan karena kurang tanggung jawab sosial dalam masyarakatnya. Maksudnya kurangnya tanggung jawab pemerintah tersebut untuk mempromosikan literasi tersebut kepada masyarakat. Itulah hasil kerja saya, terima kasih.